kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di acara pagi hari. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini ada beberapa hal yang akan saya sampaikan, khususnya selaku penanggung jawab acara. Yang pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada khususnya Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan kesempatan kepada saya seluas-luasnya sehingga saya dapat melaksanakan tugas proyek rencana kepemimpinan di SDN 2. Ibu-ibu, marilah kita dukung kegiatan workshop pada pagi hari ini, di mana workshop pada pagi hari ini mengambil tema peningkatan kompetensi guru SDN 2 Jeruk-Tumpang dalam pembuatan instrumen penilaian pengetahuan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa maghfiratan ba'da. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan. Kita masih bisa bertemu dalam acara workshop peningkatan kompetensi guru SDN 2 Jeruk-Tumpang dalam pembuatan instrumen penilaian pengetahuan. Ini nanti forum ini saya tidak bermaksud menggurui Bapak Ibu semua ya, karena semuanya juga Bapak Ibu guru ya. Ini sifatnya kita nanti sharing, diskusi gitu aja. Seandainya nanti di dalam saya menyampaikan materi ada kekurangan atau ada kekurangan, itu kita diskusikan lebih lanjut saja. Saya akan menyampaikan materi ini mengenai penilaian, tapi penilaiannya untuk hari ini karena keterbatasan waktu, saya fokuskan pada penilaian pengetahuan. Seperti kata Ibu Kepala Sekolah tadi, sebetulnya penilaian pada anak-anak itu tidak hanya pengetahuan saja yang dinilai, tapi banyak sekali mulai sikapnya, mulai keterampilannya, itu dinilai semua. Tapi untuk kali ini saya fokuskan pada penyusunan instrumen penilaian pengetahuan K13. Seperti itu. Penilaian anak-anak sekarang ya, kurikulum sekarang yang kita pakai di sekolah itu K13 ya, kurikulum 13. Yang sebelumnya kita gunakan yaitu kurikulum KTSP. Di kurikulum 13 ini itu penilaiannya itu berbasis hot ya. Apakah hot? Ada yang tahu? Apakah hot panas atau apa? Tapi kalau hot di K13 itu apa biasanya? Apa? Yang sulit. Ya. Higger ya, order thinking skill, yaitu pemikiran tingkat tinggi. Jadi anak-anak sekarang dituntut pemikirannya itu diajari belajar berpikir lebih tinggi lagi, seperti itu. Pada penilaian pengetahuan itu dibagi 3, yaitu penilaian tertulis, tes lisan, sama penugasan. Biasanya pada tes tertulis itu macamnya ada benar salah, pilihan ganda, menjodohkan, isian, dan uraian. Pada tes lisan itu ada kuis dan tanya jawab. Pada penugasan itu tugas yang dilakukan secara individu atau kelompok di sekolah, baik secara formal maupun informal. Yang tadi itu kemampuan berpikir kritis, atau kita mengenalnya biasanya level kognitif oleh taksonomi Bloom ya. Ini yaitu merupakan tingkat kemampuan peserta didik secara individual maupun kelompok
yang dapat dijabarkan dalam 3 level. Ini levelnya seperti ini. Yang pertama lots, bawah sendiri ya. Terus tingkatan yang berikutnya yaitu most. Yang paling tinggi yang seperti saya katakan tadi hots ya. Ini tingkatan bawah sendiri ini mengingat atau kita kenal C1 ya. Itu mengingat kembali, hanya mengingat, anak-anak sekedar mengingat saja. Kata kerjanya itu mengingat, mendaftar, mengulang, menirukan. Ini hanya beberapa, nanti Bapak Ibu bisa pada saat praktek nanti, ini sudah saya printkan ya, jadi nanti bisa membaca lebih teliti di sini. Yang berikutnya, yang masuk tengah-tengah yaitu most, itu mengaplikasi dan memahami ya. Pada tingkat berpikir yang tingkat paling tinggi itu menganalisis, mengevaluasi sama mengkreasi. Mungkin di sini agak bingung juga memahami, tapi saya ada contoh mungkin bisa membantu untuk lebih memahami. Ini saya contohkan di sini ada gambar ballpoint ya. Ini tingkatan berpikir pada C1 itu hanya mengingat saja, seperti yang kita lihat ini namanya ballpoint gitu. Jadi anak-anak di tingkat paling bawah mengenal bahwa ini ballpoint gitu. Terus tingkatan berpikir berikutnya itu C2 memahami. Jadi anak-anak sudah memahami apa itu kegunaan ballpoint itu. Oh, ballpoint itu untuk menulis. Jadi itu tingkatan berpikirnya sudah lebih tinggi lagi seperti itu. Yang berikutnya C3 itu penerapan. Jadi anak-anak ballpoint itu digunakan untuk menulis. Anak-anak sudah menggunakan ballpoint untuk menulis itu masuk ke C3 atau penerapan. Anak-anak sudah bisa menerapkan itu. Yang berikutnya C4 analisis, yaitu membandingkan, anak-anak sudah bisa membandingkan 2 ballpoint, mana yang lebih bagus seperti itu. Ini saya contohkan, saya ngambil kelas 6 muatan IPA ya, KD 3.1 membandingkan cara perkembangbiakan hewan dan tumbuhan. Monggo Bapak Ibu sudah dapat KD-nya? Yang digunakan sudah. Yang selanjutnya kita itu membuat atau menentukan target KD. Saya tunggu. Sudah. Gimana buat kelas? Udah gimana tuh? Kelas 4. Ini yang dimaksud target KD itu di sini. Ini seperti contoh milik saya. Ini KD-nya kan membandingkan cara perkembangbiakan hewan dan tumbuhan. Ini bisa kita pecah ya. Ini yang pertama, ini membandingkan cara perkembangbiakan tumbuhan. Ini secara generatif dan vegetatif. Yang kedua, membandingkan cara perkembangbiakan hewan secara generatif dan vegetatif. Kalau sudah miliknya Bapak Ibu tidak bisa dipecah ya tidak usah. Tapi kalau masih bisa silakan. Yang berikutnya ini menentukan indikator pencapaian kompetensi. Ini Bapak Ibu kata kerjanya bisa pilih di situ tadi ya, yang seperti diinginkan. Ini saya pakai menganalisis cara perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Jadi Bapak Ibu ingin nanti yang levelnya susah, apa yang tengah tadi atau yang hot? Tidak apa-apa kita upayakan belajar buat soal yang
Karena mungkin ini keterbatasan waktu, Bapak Ibu saya beri waktu untuk melanjutkan di rumah ya. Bapak Ibu bisa memikirkan lebih tenang, kalau di rumah kan lebih tenang, kecuali diganggu anak-anaknya. Jadi nanti pertemuan lagi mungkin minggu depan ya. Kita minggu depan bertemu lagi di sesi yang kedua. Itu nanti Bapak Ibu mungkin masih ada pertanyaan atau nanti kita diskusi dari hasil yang sudah dibuat Bapak Ibu, kisi-kisi penulisan soal dan kartu soalnya. Jadi untuk hari ini saya tutup. Jika ada kekurangan dalam saya memberikan materi hari ini ya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Alhamdulillah hari ini kita mendapat ilmu yang banyak ya, kita berdiskusi banyak sekali. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.